Sabar ketika mendapatkan musibah. Wala yabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah. Dan sesungguhnya kami akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, tabah. Orang-orang yang sabar ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka memperoleh keberkahan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Ketika mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan lidah dapat memberi manfaat dan menyebabkan balasan yang baik. Jika diucapkan sambil memahami artinya dan memberi kesan, akan berkesan dalam hati. Ini adalah lebih baik serta akan mendatangkan ketenangan jiwa. Maknanya adalah bahwa kita semua merupakan milik Allah, dan kita semua akan kembali kepadanya. Yaitu setelah mati kita akan kembali kepadanya, di mana ganjaran yang besar akan diperoleh karena semua kekurangan-kekurangan dan kesusahan-kesusahan ketika di dunia itu. Demikianlah apabila ada keyakinan yang sempurna bahwa balasan yang besar akan diperoleh dari sisi Allah SWT, maka sedikit ataupun banyak kesukaran di dunia tidak akan meresahkan kita. Tetapi karena keimanan kita sangat lemah, Masya Allah, dengan sedikit ganjaran kesusahan ataupun kerugian, kita merasakan seperti mendapatkan musibah yang sangat besar. Di dalam Al-Quran Allah SWT berkali-kali menyatakan bahwa dunia merupakan tempat ujian yang keras. Ujian dari berbagai macam sudut. Kadangkala dengan kelebihan harta, yaitu sebagaimana memperolehnya dan bagaimana membelanjakannya. Kadangkala ujian dengan kesempitan dan kemiskinan. Apakah dia menghadapinya dengan sabar atau mengharapkan sabar dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT ataupun mengerutu. Sebagaimana contoh yang dinukilkan beberapa ayat sebagai berikut, yaitu wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah untuk mendapatkan cita-citamu dengan sifat sabar dan sholat. Qatadah Al-Qur'ani mengatakan bahwa keduanya adalah pertolongan Allah. Mintalah pertolongan dengan kedua cara itu, sholat dan sabar. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa ketika ia bersama Rasulullah SAW di atas kendaraan, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Ibnu Abbas, aku hendak memberitahumu beberapa perkara yang dengannya Allah SWT akan memberi manfaat kepadamu. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya. Sabda Rasulullah SAW, jagalah Allah, yakni tunaikanlah hak-Nya, maka Allah SWT akan menjaga kamu. Untuk menjaga hak-hak Allah senantiasa dengan akan mendapatkannya di hadapanmu, kenalilah, ingatlah Allah ketika kamu dalam keadaan berada, maka ketika kamu mendapat musibah, Dia akan mengingatmu dan akan menolongmu. Ketahuilah dengan baik, apa saja musibah yang akan menimpamu, mustahil itu tidak akan menimpamu, dan apa yang belum menimpamu, mustahil itu pernah menimpamu. Jika semua makhluk mencoba untuk memberi sesuatu kepadamu, sedangkan Allah SWT belum menghendakinya, maka tidak ada satupun yang mampu memberi apa-apa kepadamu.